Baik, selanjutnya adalah sistem muskuloskeletal. Jadi muskulo dan skeletal dari dua kata yaitu muskulus otot dan skeletal tulang. Jadi di sini berdasarkan morfologi dan histologi. Jadi untuk berdasarkan morfologi atau bentuknya itu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah os longum. Os itu dari singkatan osteum, tulang. Jadi tulang panjang itu contohnya adalah tibia, fibula, atau tulang yang ada di betis atau tulang lengan, radius dan ulna. Kemudian os brevis, tulang pendek, itu contohnya jari-jari tangan. Os planum, tulang gepeng, itu contohnya tulang tengkorak. Kemudian ada sternum, kemudian ada scapula. Kemudian os irregular, tulang tidak beraturan, itu contohnya tulang belakang. Jadi sepanjang tulang belakang itu dia bentuknya tidak beraturan. Kemudian os pneumatikum atau tulang berongga udara, itu contohnya adalah tulang fibula. Itu misalnya kalau kita makan ayam digigit itu ada ruangnya di dalam. Kemudian os sesamoid, tulang seperti biji, itu misalnya os patella atau tulang di lutut. Kemudian berdasarkan histologi atau jaringan pembentuknya itu ada oseum dan cartilago. Kalau oseum itu artinya yang tulang keras, sementara cartilago itu tulang yang lunak. Misalnya tulang yang ada di telinga ataupun yang ada di hidung. Jadi ketika kalian baca osteon itu berarti tulang, kalau musculus berarti otot, dan articulatio berarti sendi. Nah, untuk di otot yang harus difahami adalah ketika dia otot polos atau ketika organ tersebut dipersarafi atau terdiri dari otot polos, maka dia merupakan otot yang tidak disadari. Artinya dia bekerja tanpa diperintah. Sementara kalau dia terdiri dari otot ketika dia dikelilingi oleh otot lurik atau otot rangka, maka dia bisa dikontrol oleh tubuh. Misalnya yang ada di lengan atau yang ada di tangan itu terdiri dari otot rangka, artinya dia bisa bergerak ketika kita ingin menggerakkannya. Kemudian articulatio, sendi, berarti yang menghubungkan antara dua tulang. Selanjutnya adalah penting untuk mengetahui bahasa anatomi atau istilah-istilah anatomi yang ada di tubuh. Jadi tidak menyebutkan dengan menggunakan bahasa-bahasa biologi waktu SMA. Jadi pertama untuk kepala itu kita sebut sebagai dengan istilah os cranium. Kemudian tulang di dahi itu kita sebut dengan os frontal. Kemudian ke atas itu parietal. Occipital itu tulang kepala bagian belakang. Kemudian temporal ini yang di dekatnya telinga. Kemudian sphenoid itu yang di daerah dekat mata. Kemudian ethmoidalis di bagian dalamnya mata. Kemudian lacrimal itu dekat dari air mata. Jadi kalau ada kelenjar lacrimalis berarti itu disebut kelenjar air mata. Kemudian os nasal itu tulang hidung. Kemudian os maxilla itu tulang yang ada di rahang atas. Ini. Kemudian os mandibula itu tulang rahang bawah. Kemudian zygomaticum itu tulang pipi. Oke, jadi ini penting untuk mengetahui, menghafalkan istilah-istilah anatomi yang ada di tubuh. Ini untuk kepala. Kemudian kita mengarah ke daerah dada. Di sini sternum. Jadi bagian kepalanya sternum itu kita sebut dengan istilah manubrium sternum atau manubrium sterni. Kemudian sternum itu sendiri dan tulang taji pedang atau disebut processus siphoideus. Ini. Kemudian di sini ada costa. Ini costa, tulang rusuk.
Jadi ini ada yang ini disebut kosta sejati atau tulang sejati, iga sejati. Kemudian sini kosta palsu. Kenapa palsu? Dia dikatakan palsu karena dia di sini melayang. Ini kita lihat melayang. 1, 2, 3. Dia melayang karena dia tidak berikatan langsung ke sternum. Jadi dia disebut sebagai kosta yang melayang. Oke. Jadi kalau tulang rusuk kita sekarang sudah berubah nama menjadi kosta. Oke. Jadi biasakan untuk menggunakan bahasa-bahasa anatomi. Kemudian tulang dada yang di tengah itu kita sebut sternum. Kita melangkah ke daerah ekstremitas. Ekstremitas berarti alat gerak. Oke, ekstremitas atas berarti tangan. Oke, kita ke klavikula. Klavikula itu adalah tulang yang ada di leher. Bukan leher. Di lengan sini. Yang menuju pundak. Ini pundak, os klavikula. Kemudian ini os scapula, ini klavikula yang tulang pundak ya. Kemudian scapula itu tulang yang di bagian belakang. Bagian belakang ini scapula. Kemudian ini articulatio humeri berarti sendi humerus. Kemudian ini os humerus, tulang humerus. Kemudian di sini ada beberapa articulatio atau ada beberapa sendi. Kemudian di sini os radius ini yang sejajar dengan ibu jari. Kemudian os ulna itu yang sejajar dengan jari kelingking. Kemudian ada karpal, telapak tangan, metakarpal, dan palang, itu jari-jari tangan. Kemudian kita melangkah ke daerah kaki. Jadi di sini kalau daerah lengan atas itu brachium, antebrachium, manus. Kalau kaki femur, cruris, pedis. Kemudian kita ke daerah ekstremitas bawah. Jadi sacrum, ini tulang ekor sini, coxae, panggul. Kemudian di sini os femur, tulang paha, os patella, lutut, tibia. Os tibia ini yang tulang kering besar di bagian depan, fibula yang di belakang, kemudian tarsal, metatarsal, palang. Jadi kalau tangan, karpal, metakarpal, kalau kaki itu tarsal, metatarsal. Oke, selanjutnya kita ke sistem kardiovaskular. Jadi dari dua kata, kardio jantung, vaskular pembuluh darah. Jadi posisi jantung terletak di dalam cavum thoracis. Cavum itu rongga, thoracis itu dada, berarti terletak di dalam rongga dada. Bertumpu pada diafragma, jadi ada diafragma di bagian bawahnya sini. Dan berada kira-kira 5 cm di atas processus sipoideus ini. Processus sipoideus yang tadi, yang ujung dari sternum, itu sekitar 5 cm ke atas. Kita lihat dia lebih condong ke daerah tangan kiri atau ke daerah kiri. Dia ada di sebelah kanan tapi hanya sedikit. Dia lebih banyak ke arah kiri. Kemudian setiap harinya jantung berdetak itu kurang lebih 100 kali dan dalam masa periode itu jantung memompa sekitar 2000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter darah. Ukurannya itu bisa kurang lebih sebesar genggaman tangan si yang punya jantung gitu. Jadi bukan genggaman tangannya orang ya, tapi genggaman tangan orang itu sendiri yang punya jantung. Jadi seperti itu kira-kira besarnya. Oke, kita bahas jantung dulu. Jadi di sini jantung menerima darah. Di sini kita lihat superior itu atas, inferior itu bawah. Kemudian yang penting diperhatikan lagi di sini di jantung adalah perbedaan ketebalan
otot ventrikel antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ini ventrikel kanan sangat tipis karena dia berfungsi untuk menampung darah dari seluruh tubuh, sementara ventrikel kiri berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Ketika suatu otot dia lebih tebal, maka dia memiliki kemampuan yang lebih kuat dibandingkan yang ototnya tipis. Jadi misalnya orang yang angkat barbel itu biasanya ototnya lebih besar dibandingkan yang tidak pernah angkat barbel. Karena dengan dia memiliki otot yang besar, maka dia memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mengangkat besi. Jadi itulah kenapa otot jantung di ruang ventrikel kiri itu lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan. Jadi perbedaan yang ada itu pasti disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Kemudian untuk katup jantung, kita lihat ini katup jantung. Yang membedakan dari di sini di katup jantung semua daun katupnya itu tidak semua sama. Nah, ini kita lihat di sini ada 3 daun. Di sini juga ada 3, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Ini hanya ada 2. Yang mana yang 2 itu adalah katup mitral. Katup mitral itu terletak di sini. Jadi katup mitral itu merupakan pembatas antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Sementara yang lain itu dia jumlahnya 3. Oke, silakan mulai dari sekarang meningkatkan semangatnya untuk mempelajari bagaimana fisiologi dari setiap organ. Karena dengan mempelajari fisiologinya, maka kalian akan bisa lebih memahami bagaimana cara kerja organ tersebut. Jadi kita mulai dari sini. Jadi dari vena cava superior, vena cava inferior, darah dari tubuh bagian atas, darah dari tubuh bagian bawah akan masuk ke atrium kanan sini. Kemudian masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan dia akan masuk melalui arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan, masuk ke paru-paru. Kemudian di paru-paru terjadi proses difusi, artinya pertukaran O2 sama CO2, dan setelah darah yang berisi CO2 tadi, ini yang biru, dia akan berubah menjadi yang merah. Artinya darah yang kaya akan oksigen itu akan masuk ke atrium kiri, kemudian melalui katup mitral, dia akan masuk ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri melalui katup aorta, dari katup aorta dia akan masuk ke pembuluh aorta dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, ini gambaran lainnya, penjelasannya hampir sama. Kardio, jantung, vaskular, pembuluh darah. Jadi yang diperhatikan adalah di sini ada arteri, arteriol, kapiler, venul, vena. Arteri dia berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kita lihat di sini ketebalan diameternya, ketebalan dindingnya. Di sini 2 mm. Ketebalan dinding itu berarti ketebalan ototnya. Semakin tebal ototnya, berarti kekuatannya semakin besar. Di sini 2 mm, sini 1 mm, di sini 7 nanometer, artinya sangat tipis. Kenapa